Selanjutnya Pak Andre dan Pak Subhan, sebenarnya kriteria sekolah yang bisa menerapkan kurikulum merdeka itu sekolah yang bagaimana kriterianya? Apakah ada syarat-syaratnya, Pak? Apakah ada syaratnya Harus lantainya gedung sekolah lantai 2? Betul. Semua sekolah hari ini bisa terbuka dan memilih sendiri di mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Selain sebagai sekolah penggerak ya kan ya. Maka untuk implementasi kurikulum merdeka ada pilihan mandiri dan bisa memilih tadi tuh sesuai dengan tadi karakteristik, kemudian resource yang ada, sumber daya yang ada nih yang dimiliki oleh Al-Hamid, mau milih mandiri berbagi, mandiri berubah, atau mandiri belajar. Silakan itu. Jadi tidak ada batasan sekolah atau madrasah mana nih yang kemudian harus menerapkan kurikulum merdeka gitu kan. Dan saya apresiasi luar biasa pada Al-Hamid nih, madrasah loh. Saya senang kalau dengar madrasah karena alumni madrasah juga MTS dulu gitu kan ya. Kalau ada madrasah yang ingin maju, wah itu satu langkah lebih maju dibandingkan madrasah-madrasah lain, dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi ya pas Tabiqul Khairat gitu. Betul. Kan luar biasa. Tapi satu Pak, ini saya tadi masih belum, karena saya juga baru juga soal apa namanya kurikulum merdeka ini. Ada mandiri berbagi, mandiri apa tadi? Belajar, mandiri berbagi, mandiri berubah. Nah ini kalau apa dulu satu-satu? Gitu. Nah ini belum clear nih. Kemudian kalau dikategorikan, apakah kita termasuk penggerak atau termasuk salah satu dari 3 tadi? Al-Hamid ini. Kalau sekolah penggerak itu kan tentu dengan tadi tuh dengan prosedur, kemudian juga kepala sekolahnya yang mendaftar langsung dan ada asesmen lah ya, sampai mengikuti beberapa tahapan lumayan panjang itu. Lalu kemudian lolos atau tidak, dan kemudian seperti akreditasi itu loh Pak. Ya, ini aja asesmen penilaian tersendiri. Jadi kita mengajukan. Kalau sekolah penggerak berarti kepala sekolah yang daftar. Lalu di situ ada instrumen-instrumen yang harus diisi, disiapkan, lalu diundang, sampai kemudian simulasi mengajar. Kepala sekolahnya akan dinilai di situ. Di ujung yang menentukan itu, apakah kepala sekolahnya layak atau tidak. Ketika kepala sekolahnya diterima, lalu dia menjadi bagian sekolah penggerak. Dan itu sekolah penggerak ya? Kalau jadi sekolah penggerak, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan banyak support sebenarnya, termasuk dana, termasuk pelatihan yang hari ini mungkin tidak didapatkan oleh sekolah-sekolah lain. Nah kalau tadi yang di bawahnya tadi? Itu yang penggerak tadi. Yang itu tadi penggerak. Kalau implementasi kurikulum merdeka siapapun kan, dan target kan di 2024 sudah semuanya nih sekolah sekolah diterapkan. Ada mandiri berubah. Ini mungkin sekolah-sekolah yang memang belum menerapkan keseluruhan kurikulum merdeka, tetapi sedang berproses, mungkin belajar lah ya, belajar untuk menyiapkan diri untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ini mandiri berubah. Kemudian ada mandiri belajar. Ya, ini teman-teman mungkin di sekolah, di madrasah yang memang memilih untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan yang sepenuhnya lah ya. Kan minimal kelas 1 dan kelas 4 itu untuk simulasi awal ya. Untuk bukan trial, tapi memang untuk menerapkan kurikulum merdeka itu di karena kelas 1. Karena tidak semua kelas kan Pak? Betul, untuk tahap awal kelas 1 dan 4. Kalau di Sanawiyah berarti kelas 1 aja? Kelas 7 ya. Kalau di Aliyah berarti kelas 10? Kelas 10, betul. Kelas di madrasah ibtidaiyah atau SD kan kelas 1 dan 4. Jadi mandiri berubah tadi yang baru mencoba menerapkan. Betul. Kalau mandiri apa tadi? Belajar itu sudah menerapkan. Sambil jalan. Tetap jalan. Satu lagi? Mandiri berbagi. Mandiri berbagi ini yang bagaimana? Kalau kategori mandiri berbagi ini mungkin barangkali selama ini sudah menerapkan aspek-aspek kurikulum merdeka, sekaligus kemudian mencoba untuk tadi berkolaborasi. Dia sudah menjalankan secara resmi belum pernah menjalankan kurikulum merdeka kan, baru 1 tahun ini. Tetapi sekolah ini sudah adalah aspek-aspek tertentu yang memang itu bagian daripada tadi fokus pada siswa, berdasar karakteristik siswa, dan punya kurikulum sendiri biasanya. Nah, kalau Pak Andri melihatnya, kalau Al-Hamid ini nanti siapnya kemana nih? Biar nanti kita persiapkan nih. Al-Hamid, kalau saya rasa kalau memang kurikulum operasionalnya itu nanti memang secara mandiri belum ya, itu bisa mandiri belajar gitu kan ya. Artinya bukan hanya berubah, tetapi sudah menerapkan gitu kan ya. Apalagi teman-teman dengan antusias, sudah banyak belajar juga, dan cara berpikirnya sudah dominan, itu banyak yang kemudian luar biasa gitu kan ya, pengen maju, dan buktinya
daya juang mereka ketika menjalankan tugas-tugas itu luar biasa, tuntas gitu kan ya. Dan ini kan kabar baik ya kan ya buat madrasah, dan madrasah satu-satunya mungkin di Banjarmasin yang hari ini sudah melangkah lebih jauh gitu kan ya. Selamat nih untuk Al-Hamid. Bisa jadi ini pilihan buat masyarakat Banjarmasin ya kan, yang ingin menyekolahkan dan ternyata menerapkan kurikulum memerdekakan siswanya gitu kan ya. Dan tentu sebelum memerdekakan siswa, merdekakan gurunya dulu itu kan ya. Dan merdekakan sekolah timnya itu. Ini tantangan. Setuju. Nah, ini juga tantangan buat yayasan Mandiri belajar. Mandiri belajar. Bismillah. Kita harus bisa. Nah, tadi kan kita nyiapkan guru dulu, Pak Subhan. Tadi kan arahan tahapan dulu itu, kepala madrasah, kemudian guru kita siapkan dengan kurikulum yang ada perubahan. Nah, kemudian kita beralih ke sisi orang tua. Nah, kalau dari sisi orang tua itu menerima kurikulum Merdeka misalnya di Al-Hamid nih, apa yang harus mereka siapkan untuk anaknya sekolah di Madrasah Al-Hamid ini? Misalnya kami menggunakan kurikulum Merdeka tersebut. Justru saya juga orang tua ya. Sebenarnya harusnya bangga dan senang ketika ada madrasah atau sekolahnya itu sudah mau menerapkan dan berani menerapkan kurikulum Merdeka, karena fokusnya pada siswa itu ya. Yang perlu mereka siapkan, ayah bunda ya, sebutkan bapak ibu yang harus siapkan itu justru adalah tadi membantu mensupport aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan belajar yang memang itu diperlukan oleh anak-anak kita. Karena kurikulum Merdeka nanti itu fokusnya bagaimana aktivitas itu penuh makna dan anak-anak itu banyak mengalami pembelajaran langsung, bukan hanya teori. Selama ini kan domainnya itu banyak di kognisi, di pengetahuan. Nah, kurikulum Merdeka sebenarnya ingin mengantarkan anak-anak kita itu menemukan tadi karakteristik potensi yang ada di dalam diri mereka gitu kan ya. Nah, ini keberuntungan sebenarnya nih kalau ada sekolah yang kemudian berani menerapkan kurikulum Merdeka, dan semangatnya kita kan kurikulum Merdeka ini tadi fokus pada siswa. Bagaimana mengantarkan mereka itu agar tadi tidak menjadi generasi, kalau tadi Pak Renal Kasili kan bilang generasi stroberi gitu kan ya. Tapi memang yang memiliki tadi critical thinking-nya kuat, daya juangnya, bahkan kreatif, sesuai dengan domain profil pelajar Indonesia itu tadi kan. Selain tentu bertakwa dan berakhlak mulia, juga mereka harus kreatif dan punya wawasan global yang luar biasa, dan kreatif, bisa bergotong royong, mandiri dan berkolaborasi, mampu memiliki empati. Ya. Hari ini kurikulum mereka dan orang tua harusnya bisa mensupport nih, bisa mendukung. Ketika kurikulum Merdeka itu diterapkan, ternyata anak-anak kita itu distimulasi bukan hanya tadi pengetahuan saja, karena yang dibutuhkan hampir 80% itu kan bukan materi-materi yang di bangku kelas itu kan, tapi justru skill tadi. Skill dan kompetensi. Skill dan kompetensinya ya. Maka di kurikulum Merdeka tadi anak-anak kita diasah, dikembangkan skillnya tadi. Bahkan begini Pak Ridwan, mungkin saya ingin menambahkan juga, memang ini juga saya sudah kepikiran, nanti mungkin kita akan jalankan bagaimana nanti kita membangun koneksi antara rumah dan sekolah. Karena selama ini kan begini, ini mohon maaf mungkin bagi orang tua, kebanyakan kita seolah-olah itu mempercayakan pendidikan itu hanya kepada sekolah. Apalagi maaf nih kalau sekolah yang mahal. Wah, saya kan sudah bayar mahal nih, kenapa anak saya begini? Padahal tanggung jawab utama pendidikan sebenarnya siapa? Adalah orang tua. Sekolah itu sifatnya membantu. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita jalin kerjasama. Artinya kita akan bangun hubungan antara rumah dan sekolah, antara ayah bunda dengan guru. Akhirnya kita akan sama-sama nih, sama-sama bisa nantinya anak-anak kita tuh mungkin nanti kata gurunya, ustazah-ustazahnya telepon, ayah bunda gimana anak di rumah, gimana tahfiznya, gimana mengajinya, gimana ibadahnya. Sebenarnya juga itu secara tersiratnya nanya, Bapak Ibu, anak-anaknya diajak sholat nggak? Anak-anaknya diajak ngaji nggak? Sebenarnya itu, tapi kalau cuma kita percayakan kepada sekolah, sementara di rumah, ya mohon maaf nih tidak ada role model juga, orang tua pun tidak siap menjadi orang tua, belum mengenal mau parentingnya, ya akhirnya, ya mohon maaf, artinya anak pun bingung nanti, siapa yang mau saya ikuti di rumah begini, di sekolah harus begini, akhirnya mereka bingung juga. Akhirnya apa ya, banyaklah harinya yang ya kita temukan juga anak itu, kenapa kok kalau subuhnya sering telat kan? Karena ayah bundanya pun subuhnya melandau. Ya akhirnya kan begitu gitu. Sementara kita sekolah sudah kita bentuk ya, kita bentuk anak ini supaya sholat tepat waktu, sholat di awal waktu. Tapi kalau di rumah juga tidak nyambung koneksinya,
ya juga Fokus di sana. nah itu makanya perlulah kita nanti untuk sama-sama nanti mungkin ini jadi program kita juga untuk memberikan ya dalam pertemuan guru nanti sedikit lah ilmu parenting bagaimana supaya ada koneksi antara rumah dan sekolah karena kan dimulai dari mana dulu apakah dari sekolah rumah atau rumah sekolah dulu dari rumah baru sekolah dari ayah bunda ke gurunya gitu. Baik, sangat menarik perbincangan kita Pak Andre, Pak Subhan, belum selesai. selesai. Ini sangat menarik sekali mengawali. Nah, Pak Andre, ulun sebenarnya ingin gambaran singkat tapi konkret. Ya. Bagaimana kurikulum Merdeka itu diterapkan di dalam kelas oleh guru itu bagaimana gitu. Gambarannya saja Pak Andre mungkin bisa dicontohkan dengan contoh sih. Iya. Sebenarnya guru sudah mempraktekkan ya, tapi mungkin belum terstruktur gitu kan ya. Jadi ketika memulai dengan pertanyaan reflektif, coba memahami tentang kondisi siswa di kelas. Itu kan itu yang biasa dilakukan guru setiap hari biasanya. Harusnya. Gitu kan ya. Tapi kan hari ini guru datang masuk kelas langsung materi gitu ya. Sebenarnya yang perlu kita lakukan di kelas-kelas kita, guru itu tadi tuh ada kompetensi yang kemudian mampu menggali anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan kreatif dan reflektif serta terbuka ya kan. Itu satu bisa dan banyak di aktivitas pembelajaran kurikulum Merdeka justru tadi peran guru itu tidak hanya kemudian dia yang menerangkan itu kan, tapi bagaimana mengaktifasi dan menggerakkan anak-anak di kelas itu melakukan sehingga dengan banyak melakukan itu mereka mengalami itu kan ya. Contoh misalkan kalau tadi diskusi ketika dalam proyek tertentu itu kan ya, padahal luar biasa sumber belajar di lingkungan sekolah, depan kelas, dalam kelas itu banyak banget. Misalnya contoh sholat misalnya. Yep. Nah, guru kan biasanya menyampaikan materi tuh, Pak Andre kan menyampaikan materi. Nah, terus selanjutnya apa guru yang supaya ini berbeda dengan kurikulum yang terdahulu? Agar ini jadi kurikulum Merdeka. Contoh kita ambil fikih sholat. Oke. Okay. Sholat hari ini nggak perlu kemudian dijelaskan di kelas. Sholat itu adalah bla 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 itu hanya. Bapak Ibu tinggal kemudian memastikan saja dari salam sampai dari takbiratul ihram sampai salam itu kan pastikan itu kan anak-anak sudah mampu mempraktekkan itu enggak bisa melalui ayo hari ini kita belajar di masjid ya kan ya semuanya silakan dengan mengambil wudhu dipastikan sudah wudhu dan tentu kan kalau mau sholat berarti sudah wudhu dulu itu kan tuntas dulu tuh materi wudhu itu kan ya lalu berlanjut ke sholat disitulah kemudian guru bisa menstimulasi kenapa sih kita harus sholat gitu kan ya itu yang paling penting itu kan ya apa yang kemudian mendasari Allah itu kemudian tadi betul memerintahkan mewajibkan sholat itu yang paling penting hari ini anak-anak kita diberikan materi sholat dengan pembelajaran dan sholat itu seolah-olah skill itu kan ya bukan hanya itu kan harusnya karena nanti kan jadi kesadaran jadi bukan hanya pembiasaan tapi jadi kesadaran yang sepanjang hidupnya sampai mereka itu meninggal kan sholat nantinya gitu. Oke. Seperti itu mudahnya. Baik sudah mulai agak menangkap loh gitu. Ya, agak menangkap. Jadi perbincangan kita semakin baik, semakin menarik dan juga ini sangat bermanfaat Pak Subhan, Pak Andre. Cuman kita sayangnya dibatasi oleh waktu. Nah, mungkin insya Allah dalam kesempatan yang akan datang kita mungkin bisa berbincang santai diskusi lagi ataupun ada ingin memberikan pertanyaan guru-guru ataupun orang tua bisa menuliskan di kolom komentar di bawah dan insya Allah bila ada waktu bisa berkenan Pak Andre, Pak Subhan akan menjawab secara langsung nantinya bagaimana sih atau kelanjutan kurikulum Merdeka di Madrasah Al-Hamid ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penonton Al-Hamid Channel, demikian perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih Bapak Andre, Pak Subhan, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan Allah selalu memanjangkan umur Buhan Pian agar semakin bermanfaat bagi orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu menyukai video ini, klik tombol like yang ada di bawah, beri komentar yang positif, subscribe
subscribe and share Al-Hamid Channel supaya kami semangat dalam memberikan informasi dan edukasi. Madrasah Al-Hamid berilmu, berakhlak, dan